Orang ditangkap itu ada 3. Pertama bilang wah saya ini dijebak. Padahal nggak mungkin orang dijebak dengan OTT karena OTT itu pasti dibuntuti udah lama. Dan dia sendiri yang ngatur pertemuannya. Itu ritualitas pertama. Yang kedua dibilang saya ini korban politik. Selalu begitu. Dan tidak ada jawaban lain orang yang OTT. Lalu ritual berikutnya sidang nanti. Kemudian yang pertama itu eksepsi. Saya menolak itu semua. Mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Gitu. Kan selalu begitu. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romah Hurmuzi, menyatakan sosok calon pemimpin Indonesia tidak boleh mempunyai beban masa lalu hingga persoalan hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan Romi dalam acara ngaji kebangsaan dan deklarasi santri mendukung Ganjar Pranowo di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar di Menteng. P3 adalah bagian dari koalisi bersama PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Dalam sambutannya, Romi menilai seorang pemimpin haruslah memiliki integritas dan tidak mempunyai rekam jejak yang tercela. Yang pertama, untuk memilih seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki integritas, tidak ada rekam jejak tercela pada orang tersebut, tidak pernah ada persoalan atau terlibat persoalan, apalagi hak asasi manusia. Ini penting untuk memastikan agar yang bersangkutan tidak dibayangi oleh beban-beban masa lalu. Menurutnya, seorang yang tidak memiliki rekam jejak yang buruk di masa lalu menjadi hal yang mutlak untuk dipilih sebagai seorang pemimpin. Bagaimana bisa melihat seorang pemimpin yang memiliki beban masa lalu ketika ada masalah integritas dengan dirinya? Usai acara, Romi membantah pernyataan itu ditujukan kepada bakal sosok calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto. Ia mengklaim hal tersebut ditujukan secara umum, lantaran siapa saja warga yang memenuhi syarat dapat ikut dalam kontestasi pemilu 2024. Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini telah banyak pelanggaran etika dan moral yang terjadi di masyarakat. Ia menyinggung soal koruptor yang baru saja keluar dari penjara, sudah langsung mengajak untuk perangi koruptor. Sekarang, di tengah-tengah masyarakat banyak pelanggaran etika, pelanggaran moral, merasa tidak malu, merasa tidak takut. Mahfud mengatakan saat ini telah terjadi banyak pelanggaran etika sudah terbukti melanggar hukum, tetapi tetap berkilah. Banyak terjadi orang melanggar etika yang substansinya melanggar hukum, melanggar hak masyarakat, masih berkilah karena alasan hukum. Saya belum terbukti bersalah di pengadilan, pelanggaran etika masih kerap terjadi dan enak-enak saja. Namun demikian, Mahfud tidak menyebut siapa sosok yang ia singgung. Dalam paparannya, Mahfud mengatakan untuk menjadi warga negara yang baik dan taat kepada Pancasila, seorang tidak boleh hanya taat kepada aturan hukum, melainkan juga perlu menaati nilai-nilai etika dan moral. Menurut Mahfud, hukum hanya sedikit dari nilai-nilai yang besar. Nilai yang sudah disepakati itu yang menjadi hukum, sedangkan hukum sebagai produk politik sering dimain-mainkan. Menurutnya, terdapat pedoman kehidupan di dalam masyarakat yang mencakup 4 hal. Di antaranya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sementara itu, di sisi lain, mantan Ketua Umum P3, Muhammad Romah Hurmuzi atau biasa dipanggil Romi, yang merupakan mantan napi koruptor, selepas dari keluar penjara saat ini dapat posisi penting di P3 sebagai Ketua Majelis Pertimbangan P3. Di podcast Total Politik, Romi menuduh dirinya korban dijebak oleh KPK. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menanggapi tuduhan Romi. Ia mengatakan, saya pastikan Romi berbohong. Mestinya ia bersyukur Allah buka aibnya hanya kasus yang kecil. Kasus lainnya tidak atau belum. Bila akalnya kuat mestinya bertaubat dan insaf. Memang sesat pikir itu bahaya, tapi bila disampaikan ke publik perlu diluruskan. Dari pengalaman saya sebagai penyidik, tidak ada orang baru pertama kali korupsi langsung tertangkap. Pasti sudah sering berbuat. Orang korupsi kalau sudah sering, uang kecil pun diembat, apalagi uang besar, pasti disikat. Izin Pak Presiden, ini simbolis baju GPK. Sampai undangan untuk maju ke depan. Indonesia yang mendukung Pak Anies. Insya Allah ke depannya GPK akan terus selalu mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Iya. Kita tidak akan takut ditegur sama P3. Kita tidak akan pernah takut oleh siapapun karena niat awal kita dari awal adalah mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Terima kasih.
Organisasi Saya P3, Gerakan Pemuda Ka'bah, memberikan dukungannya kepada bakal calon Presiden Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Diketahui, P3 telah resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Namun belakangan, PDIP mempersilahkan P3 untuk hengkang dari koalisi jika memaksakan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar. GPK sendiri tidak pernah takut oleh siapapun karena niat dari awal adalah mendukung Anies Baswedan sebagai presiden. Keputusan mendukung Anies sebagai capres diperolehnya mulai dari tingkat pengurus organisasi di pusat yang mendapat dukungan pengurus di daerah. Gerakan Pemuda Ka'bah seluruh Indonesia yang mendukung Anies. Insya Allah ke depan GPK akan terus selalu mendukung Anies untuk menjadi presiden 2024. Sementara itu, Anies menilai dukungan GPK menjadi hal yang luar biasa. Bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat ini menyebut GPK memiliki sejarah panjang. Anies mengatakan deklarasi dari GPK ini bahkan dukungan moral yang luar biasa. Mereka memiliki sejarah panjang dan terlibat di dalam berbagai kegiatan sosial, kegiatan politik, dan memiliki jaringan yang luar biasa. Anies juga menyebut jika dukungan GPK terhadapnya sangat bermakna. Selain itu, Anies menilai dukungan tersebut merupakan sebuah amanah yang harus diemban. Sementara itu, DPP P3 menegaskan Gerakan Pemuda Ka'bah yang mendukung Anies Baswedan tidak diakui sebagai organisasi sayap partai. Kepengurusan Gerakan Pemuda Ka'bah yang resmi saat ini dan diakui DPP P3 adalah yang di bawah pimpinan Imam Fauzan Amir Uskara. Ia juga membantah bila Tommy Andrian merupakan kader P3. Ia lantas menunjukkan sebuah artikel foto Tommy dengan seragam PAN. Seragam P3 itu berwarna hijau dan logo Ka'bah belum berubah. Diketahui, P3 telah resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Dalam rapat pimpinan, Mardiono menuturkan ada sejumlah alasan P3 akhirnya memutuskan dukungannya kepada Ganjar dalam pembahasan Rapimnas. Mardiono menambahkan dukungan kepada Ganjar disertai harapan ingin mewujudkan politik amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa diimplementasikan dalam tatanan pemerintahan negara dengan prinsip humanis religius. Namun, belakangan hubungan P3 dengan PDIP semakin renggang. Dewan Pimpinan Pusat PDIP mempersilahkan P3 cabut atau keluar dari kerjasama politik mendukung Ganjar Pranowo jika Ketua Bapilu DPP P3 Sandiaga Uno tidak dipilih sebagai bakal cawapres. Sebab PDIP mengklaim mengedepankan prinsip kesukarelaan dan tidak ada paksaan dalam menjalin kerjasama politik. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basara. Monggo, kalau P3 mau hengkang, lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan, kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Basara menekankan mengenai penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akan dibahas bersama dan melihat dinamika politik mutakhir. Ia menambahkan kandidat bakal cawapres yang masuk radar PDIP seperti Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Menteri BUMN Erick Thohir, serta yang lainnya masih dibahas.